Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad afshal arba wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in min khairil umam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya rasulahu ba'dahu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang suci ini, bulan Ramadan, dan insyaallah akan segera bertemu dengan Idul Fitri. Insyaallah. Tak lupa salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda junjungan utama, proklamator muda, Nabi penutup Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan risalah Islam yang begitu agung dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang ini, akhir zaman, yang semoga kita akan terus menjadi umatnya hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya Allah saya akan membawakan pidato tentang pemuda dalam Islam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu naba'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Jadi dalam surat Al-Kahfi ayat 13 berbunyi, saya lebih spesifikkan, innahum fityatun amanu. Sesungguhnya mereka itu fityah atau fata atau artinya pemuda yang beriman. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Rabbnya. Wa zidnahum huda, maka kami beri petunjuk. Pemuda dalam Islam itu digambarkan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan hadis. Pemuda dalam Islam itu mereka itu yang harus beriman, bukan hanya muslim tapi mukmin, yang dimana yang mereka itu digambarkan seperti pemuda Kahfi yang berusaha menjaga imannya, yang berusaha menjaga tauhid mereka kepada Allah, akhirnya tuh pergi dari kaumnya yang itu udah dalam keadaan kesesatan yang nyata pada waktu itu, raja dan kaumnya tuh. Akhirnya tuh pemuda-pemuda ini, ada yang bilang 7 orang, ada yang bilang 6 orang beserta anjing ya, pergi ke dalam gua tertidur demi menyelamatkan iman mereka. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, al-imamul adil wa syabun nasya bi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'at imratan mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallahu khaliyan fa fadat aynahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tuh imam adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh, yang hidup, dia tuh hidup beribadah kepada Allah. Terus yang ketiga, seseorang yang hatinya itu selalu terkait dengan masjid, terpaut hatinya terpaut dengan masjid. Selanjutnya itu 2 orang yang mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Selanjutnya pemuda yang ketika diajak melakukan zina oleh seseorang yang punya nasab, perempuan yang memiliki nasab dan cantik, tapi dia berkata, aku takut kepada Allah. Selanjutnya ada seorang yang ketika bersedekah secara diam-diam sampai tangan kirinya itu tidak tahu berapa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan terakhir,
seseorang yang ketika dia mengingat Allah maka matanya meneteskan air mata. Rawahu Bukhari Muslim. Di sini saya akan menspesifikkan tentang wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Jadi pemuda yang tumbuh besarnya itu beribadah terus-menerus secara kontinu kepada Allah. Dia mengaji, dia sholat duha, mau itu ibadah mahdoh atau ghair mahdoh. Pokoknya dia tuh tumbuh biasa beribadah kepada Allah. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Dia melaksanakan yang wajib dan menjalankan yang sunnahnya juga. Nah, ini yang insya Allah akan dapat naungan oleh Allah. Nah, selanjutnya itu ada rajulun qalbuhu ma'allaqun fil masajid. Pemuda atau enggak seorang yang emang hatinya itu terpaut kepada masjid. Kemana-mana ketika berpergian, udah dekat-dekat zuhur nih, wah nyari zuhur dulu nih, istirahat sekalian sholat, cari masjid yang dimana tumbuh dalam lingkungan yang baik, dalam lingkungan masjid. Sore jangan enggak lupa ngaji, datang ke masjid atau enggak ke surau-surau dekat rumah mereka, belajar ngaji, belajar alif batasa. Ini nih pemuda yang akan mendapatkan naungan di akhirat kelak, di hari yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah beri. Selanjutnya juga ada pemuda yang istilahnya itu pemuda itu gak pacaran mereka. Ketika diajak sama perempuan yang memiliki nasab dan cantik, mereka berkata inni akhafullah. Pemudanya tuh bisa menjaga diri dia dan iman dia. Dia menjalankan ayat yang berbunyi wala taqrabuz zina. Zina itu didekati aja nggak boleh gitu, apalagi melakukannya. Nah, mungkin bahasa sekarangnya kita sebut pacaran aja ya. Pacaran yang dimana ketika laki-laki perempuan jalan bareng, khalwat terjadi, nonton bareng, makan bareng, semua itu bareng dan udah jelas itu haram. Mereka tuh belum sah, statusnya belum menjadi suami istri. Nah, jadi orang yang pemuda ya mungkin lebih spesifiknya, pemuda yang gak mau pacaran gitu karena takut pada Allah, insya Allah dia akan mendapatkan naungan. Nah, selanjutnya ada juga orang yang ketika bersedekah secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, sampai tangan kirinya tuh nggak tahu berapa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan ada juga yang terakhir, ketika dia mengingat Allah, ketika dia sholat mungkin sendirian mengingat Allah, maka matanya meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Pemuda-pemuda yang digambarkan oleh Al-Quran dan Hadis ini sebenarnya luar biasa dan masih ada di zaman sekarang. Itu masih ada, insya Allah masih ada pemuda-pemuda yang memegang teguh keimanan mereka, yang dimana kalau di zaman sekarang tuh ketika kita menjalankan syariat Islam itu bagaikan memegang bara api. Sekarang tuh ketika kita menjalankan syariat Islam, menjalankan contohnya misalnya Al-Quran Andru tuh ngaji bareng di jalanan, ingin syiar Islam, dilihat sama orang lain, wah dia ria, wah dia ini ngapain sih ibadah di jalan gitu, terang-terangan gini, ibadah mah udah di masjid-masjid aja gitu. Dan sedangkan kalau misalnya mereka melihat kegiatan-kegiatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat di jalan, ya udah gitu, slow aja gitu. Ketika ada orang, contohnya misalnya perempuan yang memakai pakaian serba minim, ya udah mereka bilang, oh ini mah hak asasi, kebebasan berpendapat, ya udah dia gini gitu. Wah ini mah gini, zaman now banget. Dan ketika ada orang atau pemuda yang memakai jubah, contohnya tuh mungkin pulang dari masjid, terus di jalan mau pergi kemana, ya udah tetap pakai jubah, dilihatnya itu apa? Teroris. Wah ini mah teroris, wah hati-hati bawa bom dan semacamnya. Jadi di zaman sekarang itu emang ketika kita mau menjalankan syariat Islam secara penuh, itu tuh bagaikan memegang bara api. Nah, kalau kita melihat di zaman dulu, di zaman mungkin mau itu sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in, di zaman sahabat ada Usamah bin Zaid yang ketika umur 18 tahun beliau itu menjadi panglima perang melawan Romawi. 18 tahun, bayangin.
Mungkin 18 tahun sekarang itu masih SMA, masih mau lulus SMA. Sedangkan dulu Usama bin Zaid umur 18 tahun udah memimpin kaum muslimin nih berperang melawan Romawi. Dan yang kita tahu, yang namanya jadi panglima perang itu keistimewaannya harus banyak. Kelebihannya itu tuh harus luar biasa sampai diangkat menjadi panglima perang. Ada Muhammad Al-Fatih dari dinasti Utsmaniyah, Ottoman. Yang dalam umur 22 tahun beliau membebaskan Konstantinopel, menaklukkan Konstantinopel, dan akhirnya memenuhi janji Rasulullah di umur 22 tahun. Jadi pertanyaannya mungkin kita di umur sekarang yang bisa dibilang disebut golden age, apa capaian yang telah kita lakukan? Apa kontribusi kita kepada agama Islam? Apa yang telah kita lakuin gitu kepada agama Islam tuh? Nah, jadi mungkin ini sebagai nasihat pribadi dan nasihat secara umumnya kepada teman-teman. Kalau bahasanya kita tuh sebagai pemuda, perbanyaklah prestasi, perdalam lagi ilmu agama kita. Karena yang emang memperdalam ilmu agama benar-benar pasti tahu kalau misalnya yang namanya bom bunuh diri itu udah jelas itu dosa. Kita pasti tahu kalau misalnya kita benar-benar memperdalam ilmu agama kita, yang namanya pacaran itu udah jelas haram. Karena itu udah jelas di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Lanya itu lanahi. Kalau misalnya di kaidah usul fikih, al-amru lil wujub, fi'il amr itu biasanya akhirnya tuh itu dimaksudkan adalah wajib. Perintah itu wajib. Wa nahyu lit tahrim, dan larangan untuk haram, sesuatu yang haram. Kalau perintah itu mengacu pada hal yang wajib dan larangan mengacu pada hal yang tidak dibolehkan atau haram, itu. Wala taqrabuz zina, didekati aja nggak boleh, apalagi melakukan. Nah, maka kalau kita istilahnya benar-benar memperdalam agama Islam, tahu paham tentang ilmu fikih maupun dasar, kita tahu kalau misalnya pacaran itu nggak boleh. Kalau kita tahu kalau misalnya yang namanya minuman seperti homer, makan babi itu udah jelas haram. Kita tahu yang namanya itu gibah, bergunjing itu ya nggak boleh gitu, bagaikan memakan bangkai teman sendiri. Kita tahu kita harus mendahulukan husnuzon dibalik suzon. Kita tuh harus ya menjalankan Islam tuh sebagai akhlak kita. Jadi emang pribadi kita tuh emang Islam, dan ketika kita menjalankan ibadah Islam juga. Ketika kita bertemu orang tetangga, teman, kita tahu gitu menempatkan akhlak kita tuh seperti apa, bagaimana. Itu pemuda zaman sekarang itu kebanyakan mereka ya lebih condong ke hal yang buruk, lebih merasa bebas, merasa nggak harus agama banget deh. Padahal kita itu pemuda ini ya apa sih gitu, kelebihan kita tuh ya kalau misalnya bukan ilmu agama, apalagi kalau misalnya bukan prestasi-prestasi baik, masa mau prestasi-prestasi buruk yang ditonjolkan. Masa harus tunggu tua dulu baru kita istilahnya sholat ke masjid, baru mau membaca Al-Quran? Masa harus tua dulu baru kita mau menghafal sampai 30 juz? Padahal kematian itu datangnya bisa kapan aja gitu. Padahal ya dunia ini cuma sementara, dunia ini cuma tempat singgah. Kita tuh bagaikan musafir yang dimana kita ketika udah menyiapkan bahan-bahan bekal, mau itu baju, mau itu makanan, uang dan semacamnya. Dunia itu kayak tempat singgah, tempat rest area. Abis itu ya udah kita siapin tuh untuk ke akhirat kelak, ke sebenar-benarnya hidup gitu. Nah, jadi terakhir mungkin
saya pribadi ingin mengingatkan lagi, kalau bahasanya kita tuh pemuda muslim, kita harus menunjukkan, harus lebih berani, harus lebih positif dalam menunjukkan keislaman kita. Jangan pernah malu gitu, jangan pernah minder menunjukkan keislaman kita. Ya bahwasanya ya Islam tuh ini, Islam tuh rahmatan lil alamin. Nggak ada tuh yang namanya bunuh diri, bunuh sama saudara setanah air sebangsa, itu nggak ada. Kita jelasin kalau Islam tuh agama bukan agama perang. Islam tuh nggak sadis tuh. Hukuman, contohnya hukuman zina, hukuman yang maling, begal itu ya itu karena konsekuensi mereka melakukan perbuatan dosa itu. Itu. Jadi jangan malu, jangan minder kita sebagai pemuda muslim untuk menunjukkan keislaman kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Apa-apa yang baik itu datangnya dari Allah, dan apa-apa yang buruk tentu saja datangnya daripada saya. Maka ambillah yang baik, buang yang buruk. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.